Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya hingga yaumil akhir. Oke, kali ini saya akan membahas tentang beberapa review dari buku pembacaan dari buku rekonstruksi sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Amal dan The History of Quranic Text karya Profesor Al-Azami. Oke. Hari ini tepat pada tanggal berapa April? Tanggal 6 April kita menghatamkan 2 buku tersebut. Oke. Ini adalah bab terakhir ya, bab terakhir. Nah, oke, yang kini saya akan membahas tentang penghafalan dan pembacaan Al-Qur'an ya. Nah, hafalan memang merupakan salah satu tradisi bangsa Arab. Nah, yang sangat menonjol ketika Al-Quran diwahyukannya. Lewat tradisi ini, keseluruhan wahyu yang diterima Nabi Muhammad telah dipelihara dari kemusnahannya. Jadi ya, dulu itu untuk menjaga Al-Quran itu, mewahyukan itu pastinya dengan dihafal head to head, serta ada yang ditulis baik di batu, di kulit, atau di tulang, atau benda-benda yang bisa dituliskan lah pada zaman itu. Oke. Nah, setelah penyebaran salinan-salinan Al-Quran, kodifikasi resmi Al-Quran ke berbagai penjuru wilayah umat Islam ya, transmisi Al-Quran secara lisan dalam bentuk hafalan dari generasi ke generasi tetap dipertahankan dan merupakan suatu tradisi oleh independen yang terpisah dari teks dan tertulisnya. Teks yang tertulis. Oke. Ya. Menurut keyakinan umat Islam, keyakinan kaum muslimin, bahwa Al-Quran telah disampaikan secara oral oleh Nabi kepada pengikut-pengikut pertamanya pada saat itu, yang kemudian ditransmisikan juga secara oral dari generasi ke generasi yang selanjutnya. Nah, sebagian kaum muslim bahkan meyakini bahwa verbum Dei telah disampaikan secara oral oleh Jibril alaihissalam yang menjelma secara visual kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi keyakinan terakhir ini mungkin sulit dijelaskan karena Al-Quran sendiri menegaskan bahwa ia diwahyukan ke dalam hati Nabi Muhammad. Nah, terdapat jumlah hadis yang menjelaskan berbagai upaya bahwa Nabi dalam mendorong penghafalan wahyu-wahyu yang telah diterimanya. Salah satu di antaranya adalah riwayat Utsman bin Affan bahwa Nabi pernah bersabda. Nah, ini sabdanya. Rasulullah bersabda, yang terbaik di antara kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya, yaitu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Nah, itu. Nabi sebagaimana diberitakan juga mengirim para sahabat, mengirim utusan untuk mengajarkan Islam dan Al-Quran di berbagai daerah. Setelah perjanjian Aqabah, Mus'ab bin Umar misalnya diutus Nabi dari Mekah ke Madinah untuk mengajarkan Islam dan Al-Quran kepada orang-orang Islam di kota itu. Kemudian Nabi bahkan menyarankan kepada umat Islam untuk mempelajari Quran dari Ibnu Mas'ud, Salim, Mu'az dan Ubay bin Ka'ab ya pada saat itu. Nah, Al-Quran sendiri memberikan rangsangan yang senada kepada pembacaan dan penghafalannya. Nah, menurut sejumlah sarjana muslim, permulaan wahyu yang disampaikan kepada Nabi adalah diperintah untuk membaca Iqra. Nah, Iqra. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan kemudian dalam surat apa? Surat yang ke-75 Al-Qiyamah. Nah, ayat 18 Nabi diperintahkan juga mengikuti pembacaan Al-Qur'annya. Dan dalam Al-Isra juga ada ayat 106 dijelaskan bahwa pewahyuan gradual Al-Qur'an dimaksudkan agar Nabi dapat membacakannya
kepada manusia secara bertahap menurut kemampuan penerimaan mereka. Nah, ketika Nabi membacakan Al-Quran kepada orang ramai-ramai gitu, Tuhan membuat penghalang antara yang beriman dan tidak beriman. Nah gitu. Nah ya, langsung saja. Dengan demikian, eksistensi sejumlah penghafal Al-Quran atau quro, para pembaca-pembaca atau hamalatul Quran, pengemban atau pembawa tradisi Al-Quran, belakangan juga dikenal sebagai hafiz atau hufaz ya, hufaz. Nah, penghafal. Jelas kalau penghafal merupakan suatu penerus ya, keharusan sejarah. Dari generasi pertama Islam dikabarkan bahwa orang yang pertama membaca bagian Al-Quran dengan suara lantang di Mekah yaitu Ibnu Mas'ud ya. Nah, jauh dari sejarah, kita langsung saja. Dulu para penghafal Al-Quran sempat digegerkan bahwa para qori atau para penghafal Al-Quran pada masa itu banyak yang gugur dalam peperangan perang Yamamah kalau nggak salah sekitar 12 Hijriah ya. Itu ada sekitar 70 sampai 500 guru katanya gitu. Nah menurut di buku ini, laporan ini tampaknya terlalu dibesar-besarkan, jadi agak lebay gitu. Oke. Ya, karena kebanyakan muslim yang meninggal pada pertempuran itu jumlahnya sekitar 1.200. Itu pun orang-orang yang baru masuk Islam. Oke. Nah, dominasinya ini dilacak dalam berbagai sistem pengajaran. Nah, misalnya ada Imam Syatibi ya. Kita langsung pengajaran Imam Syatibi. Waktu kata Imam Syatibi mengharuskan murid-murid yang hendak menjadi menghafal Al-Quran itu harus menghatamkan 3 kali. Nah, ada yang lebih ekstrim, Al-Husri, yaitu harus menghatamkan 70 kali. Nah, 70 kali khataman Al-Quran ya. Nah, padahal banyak sekali ya. Yasin aja lumayan ya. Tapi satu khataman kan sama dengan 3 kali baca Al-Ikhlas. Jadi kalian baca itu aja, Al-Ikhlas 70 kali 3. Oke, lanjut ya. Ya, kemudian pengajaran beberapa bacaan atau literatur. Nah, dalam khazanah literatur Islam, selain tajwidnya atau qiraatnya, terdapat beberapa istilah yang lazim atau yang sering digunakan atau sudah populer atau bahasa yang lazimnya lah untuk merujuk ilmu spesifik pembacaan Al-Quran. Yaitu ada dengan metode tartil lah. Kita harus tartil membaca, berasal dari kata rotala ya, atau melakukan. Kita harus melakukan dalam membacakan Al-Quran, pembacaan secara melodik. Nah, Asyuti menjelaskan bahwa tartil mencakup pemahaman tentang pausa dalam pembacaan dan artikulasi yang tepat huruf-huruf hijaiyahnya. Nah, warattilil Qur'ana tartila. Oke. Kemudian dengan tilawah, bil tilawah berasal dari kata tola, yaitu membaca secara tenang, secara berimbang, balance gitu, dan menyenangkan, enak dengarnya gitu. Nah, di masa pra-Islam kata ini digunakan untuk merujuk pembaca syairnya. Pembacaan semacam ini mencakup cara sederhana pendengungan atau pelaguan yang disebut tarannum ya, tarannum. Oke. Kemudian dengan qiraah, bil qiraah berasal dari kata qiraah, yaitu membaca, yang mesti dibedakan dari penggunaannya untuk merujuk keragaman bacaan Al-Quran. Nah, di sini pembacaan Al-Quran mencakup hal-hal yang ada dalam istilah lain seperti titik nada tinggi, titik nada datar, rendah, atau penekanan pada pola-pola durasi bacaan, pausa, dan sebagainya. Nah, secara historis pembacaan Al-Quran sebagaimana dituju dalam tajwid telah dimulai pada masa awal Islam, yaitu pada masa awal Islam. Tetapi setelah berkembang menjadi suatu disiplin ilmu, ada ilmunya, ada teorinya tentang seni membaca Al-Quran, telah menjadi basis teoritis ya, dan praksis atau praktisnya pengajaran Al-Quran di berbagai belahan dunia. Bahkan sekarang banyak metode-metode membaca Al-Quran seperti metode Iqra atau metode Qiraati atau metode dan lain-lain. Bahkan menghafal pun sudah banyak metode. Oke, terima kasih. Sekian saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.